Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Jayanti, NIM 170300078. Saya dari jurusan Matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah saya Statistika Non-Parametrik yang berjudul Uji ANAFA Ranking Satu Arah Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis ini diperkenalkan oleh William H. Kruskal dan W. Allen Wallis pada tahun 1952. Uji Kruskal-Wallis adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok variabel independen dengan variabel dependennya. Karena untuk melihat perbedaan yang signifikan antara kelompok, uji ini jelas digunakan untuk melihat perbandingan lebih dari dua kelompok populasi dengan data berbentuk ranking. Umumnya, uji ini juga disebut sebagai uji Kruskal-Wallis H atau uji H. Biasanya uji Kruskal-Wallis ini dilakukan terhadap 3 data atau lebih, di mana 2 data biasanya bisa diuji melalui uji Wilcoxon atau Mann-Whitney. Selanjutnya, kegunaan dari uji Kruskal-Wallis ini yang pertama adalah sebagai alternatif untuk uji satu arah ANAFA, di mana asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Yang kedua, digunakan untuk membuat perbandingan antara 2 atau lebih variabel kuantitatif berbentuk ranking. Syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan uji Kruskal-Wallis ini adalah data yang dianalisis terdiri lebih dari 2 sampel acak, K1, K2, sampai Kn. Tipe data yang digunakan untuk uji Kruskal-Wallis ini adalah minimal ordinal. Selanjutnya, variabel yang diamati merupakan variabel yang kontinu. Langkah pengujian uji Kruskal-Wallis. Yang pertama itu adalah menentukan hipotesis. H0-nya yaitu K sampel berasal dari populasi yang sama. H1 atau hipotesis alternatifnya K sampel berasal dari populasi yang berbeda. Langkah yang keduanya yaitu meranking sampel berdasarkan urutannya dari yang terkecil hingga terbesar. Langkah ketiga menentukan tingkat signifikasi, di mana biasanya untuk menentukan keakuratan ini digunakan alfa sama dengan 0,05. Langkah keempat yaitu penggunaan tabel. Uji H ini mendekati distribusi chi-square dengan derajat bebas K dikurang 1. Adapun ketentuan penggunaan tabelnya yaitu yang pertama jika K sama dengan 3 dan NJ kurang sama 5, di mana J sama dengan 1, 2, 3, tabel Kruskal-Wallis dapat digunakan. Jika sampel yang diambil NJ besar dari 5, maka tabel chi-square dapat digunakan. Yang kelima yaitu kriteria ujinya. Tolak H0 jika nilai H hitungnya besar sama nilai chi-square alfa dengan derajat bebas K dikurang 1. Terima H0 jika nilai H hitung kurang dari tabel nilai chi-square alfa dengan derajat bebas K dikurang 1. Selanjutnya langkah ke-6, statistik uji Kruskal-Wallis dengan rumus H sama dengan 12 dibagi N dikali N tambah 1 dikali sigma I sama dengan 1 sampai K RJ kuadrat per NJ dikurang 3 dikali N tambah 1. Keterangannya yaitu nilai Kruskal-Wallis dari hasil perhitungan. RJ yaitu jumlah rank dari kelompok atau kategori ke J. NJ yaitu banyaknya kasus dalam sampel pada kelompok atau kategori ke J. K yaitu banyaknya kelompok atau kategori.
dan N adalah jumlah seluruh observasi. N sama dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah seterusnya sampai NK. Selanjutnya langkah yang ketujuh yaitu jika ditemukan angka sama sebanyak lebih dari 25% nilai observasi sehingga mengakibatkan banyak nilai ranking yang sama, maka perlu adanya koreksi pada rumus perhitungan uji Kruskal-Wallis. Maka rumus yang kita gunakan adalah A sama dengan 12 dibagi N dikali N ditambah 1 dikali sigma I sama dengan 1 sampai K RJ kuadrat per NJ dikurang 3 dikali N tambah 1 dibagi 1 dikurang sigma T dibagi N pangkat 3 dikurang N. T sama dengan T pangkat 3 dikurang T, di mana T adalah banyak sampel yang berangka sama. Yang kedelapan yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil keputusan atau perhitungan yang telah kita lakukan, apakah sampel tersebut diterima atau ditolak. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus atau contoh soalnya. Untuk membandingkan tingkat keefektifan dari 3 macam metode diet, maka sebanyak 22 orang mahasiswi yang dipilih dari suatu universitas dibagi ke dalam 3 kelompok, yang mana masing-masing kelompok mengikuti program diet selama 4 minggu sesuai dengan metode yang telah dibuat. Setelah program diet berakhir, maka diperoleh banyaknya berat badan yang hilang dalam kilogram dari mahasiswi-mahasiswi tersebut sebagai berikut. Dapat teman-teman lihat tabel metode diet 1, metode diet 2, dan metode diet 3. Dari metode diet 1 ini terdapat 6 sampel, dan metode diet 2 ada 7 sampel, metode diet 3 ada 9 sampel. Untuk uji Kruskal-Wallis ini sampelnya jumlahnya boleh berbeda-beda. Dimana yang akan kita uji sekarang ini, pertanyaannya adalah apakah tingkat keefektifan 3 macam metode diet di atas sama? Gunakan alfa sama dengan 5%. Jawab. Hipotesisnya yaitu H0-nya tingkat keefektifan dari ketiga metode diet itu adalah sama. H1-nya tingkat keefektifan dari ketiga metode diet tersebut adalah tidak sama. Tingkat signifikasi yang kita gunakan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, alfa sama dengan 5%. Tabel yang digunakan yaitu H mendekati distribusi chi-square dengan derajat bebas K dikurang 1, sehingga wilayah kritis dapat ditentukan dengan menggunakan tabel chi-square. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tabel chi-square dapat kita gunakan ketika nilai sampelnya jika besar atau sama dari 5, maka kita dapat menggunakan tabel chi-square. Selanjutnya perhitungan. Jumlah sampel yang pertama adalah 6, jumlah sampel yang kedua adalah 7, jumlah sampel yang ketiga adalah 9. Sehingga dapat kita jumlahkan jumlah sampel keseluruhannya adalah 22. Selanjutnya kita ranking data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seperti yang kita lihat di tabel, ranking pertama atau nilai yang terkecil berat badannya yang hilang yaitu metode diet 3 pada sampel ke 9. Selanjutnya yang kedua yaitu pada metode diet 3 yaitu pada sampel ke 6, dan seterusnya sampai ke yang terbesar. Jumlah ranking dari masing-masing metode diet adalah R1-nya sama dengan 70, R2-nya sama dengan 131, R3-nya sama dengan 52. H sama dengan 12
per N dikali N tambah 1 sigma I sama dengan 1 sampai K RJ kuadrat per NJ dikurang 3 dikali N tambah 1. Seperti yang kita ketahui, nilai N besar atau jumlah sampel keseluruhan adalah 22, sehingga kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus yang telah kita bahas sebelumnya, sehingga didapatkan hasil H hitungnya sebesar 15,633. Daerah penolakan yaitu H hitungnya besar sama nilai chi square alfa dengan derajat bebas K dikurang 1. Keputusannya yaitu nilai chi square 0,05 dengan derajat bebas 2, karena jumlah data kita 3 dikurang 1, maka derajat bebas kita ada 2, sama dengan 5,991. Karena 15,633 besar dari 5,991, artinya H hitung besar dari nilai chi square, maka dapat kita simpulkan bahwa hal tersebut adalah tolak H0. Dengan tingkat kepercayaan 95%, belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa tingkat keefektifan dari ketiga metode diet tersebut adalah sama. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.